Figur ini memiliki ukuran yang kecil banget, sampai-sampai tangan gua kelihatan besar banget. Dan figur ini satu set dengan Rocket Raccoon. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas lebih dekat si figur ini. Apakah keren atau biasa aja? Halo semua, kembali dengan Bentapiu di sini. Di video kali ini aku akan nge-review satu figur yang tokohnya itu masa lalunya sangat sedih. Dan triloginya, film ketiga itu ngebuat gua berkaca-kaca karena ngelihat masa lalunya sedih banget, yaitu adalah Rocket and Groot. Uhuy. Yang sebenarnya yang sedih itu adalah cuma si Rocket doang, teman-teman. Temannya si Groot itu lebih ke lucu bagi gua. SF ini keluar udah lama banget pada saat Guardians of the Galaxy Volume 2 itu keluar, dan dia juga keluar gitu loh. Jadi udah lama banget. Dan gue baru diberikan kesempatan sekarang untuk memiliki figur ini. Dan figur ini itu gue dapatkan by-in-box dari kolektor yang udah pensiun. Nah, untuk itu kita langsung aja bahas boxnya. Dari depan itu kita bisa lihat kalau ada logo Groot dengan logo Rocket, dan figur Groot dengan figur Rocket. Dan ada juga tulisan Rocket and Groot dan Guardian of the Galaxy, tapi bahasa Jepang cuy. Di bagian kiri ada pose Rocket Raccoon dengan Groot menggunakan baju Revengers. Di bagian kanan ada pose Rocket Raccoon dengan Groot tanpa baju. Di bagian atas ada tulisan Rocket and Groot dan bahasa Jepang di bawahnya. Di bagian bawah ada beberapa informasi, dan di bagian belakang itu ada pose dan informasi dari dua figur ini cuy. Ya kan, kenapa gue main dua? Karena ada Baby Groot dan Rocket. Dan ukuran dari box figur ini hanya sebesar tangan gua cuy. Seperti gua bilang di awal video, figur ini memiliki ukuran sangat kecil, dan langsung saja kita keluarin si figur ini dari boxnya. Nah, kita udah keluarin figurnya dari boxnya. Untuk itu, karena box ini udah gak guna, kita buang aja dan fokus sama isi dalamnya. Nah, dalamnya ada 3 item. Yang pertama itu yang sangat penting adalah manual book. Karena manual book ini menyelamatkan gua dari resiko patah-patah, ya kan? Jadi kita baca dulu agar nggak kejadian apa yang nggak gua inginkan. Nah, yang kedua kita mendapatkan stand base untuk memaksimalkan, ya kan, pose-pose dari si figurnya. Dan terakhir yang pasti adalah figurnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas lebih dekat si action figure Rocket Raccoon dengan Baby Groot. Oke, ini dia untuk action figure dari Rocket Raccoon dari Guardians of the Galaxy 2. Karena di filmnya kecil dan ini figur skala 1/12, jadi ukurannya sangat-sangat kecil juga cuy. Bisa dibilang satu telunjuk jari gua. Tapi walaupun kecil, gue juga suka detail yang diberikan dari SHF1 ini. Bisa dilihat dari samping hingga samping satunya lagi, itu benar-benar rapi sculpt di bagian kepalanya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita mulai detail dari kepala action figure Rocket Raccoon 1 ini. Nah, untuk di bagian kepala, seperti yang gue bilang tadi, sculptnya sangat-sangat bagus, seakan-akan bulu beneran. Padahal ini adalah sculpt dari plastik. Kalau kita lihat dari warnanya, itu ada beberapa gradasi warna. Dari warna coklat tua, coklat muda, sampai warna putih di bagian samping matanya. Untuk ekspresi, itu gue suka banget. Karena benar-benar seperti Rocket Raccoon yang sedang geram akan suatu hal. Nah, seperti itu untuk ekspresi dari Rocket Raccoon ini. Dan gue juga suka bagian sculpt di giginya. Sculpt di bagian giginya itu benar-benar rapi dan terlihat sangat runcing untuk gigi figur ini. Ini dia untuk detail bagian kepala dari Rocket Raccoon ini. Kalau kita lihat di bagian atas, seperti ini. Di bagian belakang, seperti ini. Di bagian samping seperti ini. Di bagian sampingnya lagi, seperti ini. Itu dia untuk detail bagian kepala dari action figure 1 ini. Dan sekarang kita bakal move on di bagian badannya. Nah, ini yang gua suka dari figur ini. Nah, untuk di bagian jaket itu nggak ada detail titik-titik seperti figur SHF yang lainnya. Tapi bagi gua itu nggak jadi masalah karena terobati karena warna dan kerapian dari figur ini. Bisa dilihat warna biru muda, biru tua, hingga warna hitam yang ada di settingnya itu benar-benar rapi. Ini dia setting yang gua maksud, ini benar-benar di sculpt, bukan cat doang cuy. Nah, kalau kita lihat dari samping seperti itu, sampingnya lagi seperti itu. Selain itu, yang gua senang dari figur ini, selain jaketnya adalah tali sandang dari peralatannya.
Tuh, berpisah dari figurnya seakan-akan ini adalah item tambahan. Padahal ini adalah item satuan dari si figurnya. Lengket dari sananya cuy. Ini dia detail bagian depan dari figur satu ini. Seperti yang gue bilang tadi, itu adalah warna catnya plus warna doff-nya cuy. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk detail di bagian belakangnya. Nah, detail di bagian kepala itu nggak ada warna tambahan, hanya warna coklat tua doang. Dan yang gua suka itu kerah di bagian belakang, yang dimana ada sculpt sedikit seperti itu cuy. Ada 2 sculpt di bagian kerah belakangnya. Dan untuk alat dari Rocket Raccoon ini dibuat mirip seperti di filmnya. Ada warna hijau di sini dan ada warna chrome di bagian sini. Warna chrome ini itu gua suka karena kalau kena cahaya dia bakal shiny seperti itu. Nah, lihat nggak? Ini dia tali sandang yang gue bilang tadi, itu dari belakang nyambung sampai ke depan seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk detail di bagian tangannya. Untuk di bagian tangannya itu ada sculpt seperti bulu dan ada 2 warna, yaitu warna coklat tua dan coklat muda. Coklat muda ini menandakan warna dari bulu Rocket Raccoon-nya. Nah, untuk warna coklat muda itu lebih jelas di tangan sebelahnya, seperti ini. Itu dia detail di bagian depan, bagian tangan, dan bagian belakang dari Rocket Raccoon ini. Untuk sampai di sini bagaimana menurut kalian, apakah bagus atau biasa aja? Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk detail di bagian kaki. Untuk di paha, karena ini bajunya nyambung dari badan, jadi sama aja untuk pengecatannya. Tuh, kalau kita perhatikan di bagian pahanya ada sculpt seperti kantong dari celananya cuy. Dan diberikan sedikit garis merah dari pinggang sampai lutut Rocket Raccoon. Selain itu diberikan detail knipet berwarna kuning seperti ini dan ada garis-garis seperti itu. Lagi-lagi yang gue suka adalah knipet ini kalau kena cahaya dia shiny cuy. Tuh, lihat ada lampu kan. Untuk di bagian kaki detailnya sama seperti tangan tadi. Ada 2 warna, yaitu 2 warna coklat muda dan coklat tua. Dan ada sculpt seperti bulu. Kayak gini cuy. Untuk di bagian kaki, detailnya seperti ini karena dia hewan raccoon, jadi jarinya panjang-panjang seperti itu cuy. Untuk di bagian telapak, polos saja. Untuk di bagian belakang, itu polos dan ada sedikit detail kerutan di bagian sini cuy. Dan sekarang kita bakal masuk untuk detail di bagian ekornya. Untuk ekornya sendiri, itu ada 2 warna dari coklat tua sampai ke coklat lebih tua lagi, dan polanya itu garis-garis strip seperti ini cuy. Kalau dilihat dari atas itu lebih jelas stripnya. Itu dia untuk detail dari action figure satu ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah biasa aja atau bagus banget? Kalau menurut gua ini udah bagus banget karena skalanya yang kecil, SAF bisa ngebuat sedetail itu. Dan sekarang kita bakal lanjut untuk artikulasi dari si figur ini. Di bagian kepala itu standar bisa digerak-gerakkan seperti ini, geleng-geleng, dan untuk melihat ke atas itu sangat terbatas karena terhalang dari kerah di bagian belakangnya. Untuk melihat ke bawah itu lumayan leluasa, untuk melihat ke samping itu sempurna, sampingnya lagi juga sempurna. Untuk merenggangkan tangan itu terbatas banget, hanya sampai seperti ini karena terhalang dari tali sandangnya cuy. Tapi nggak jadi masalah karena figur ini memiliki joint butterfly, jadi bisa jauh untuk tangan ke depannya, seperti ini. Di bagian sikut sejauh itu, di bagian pergelangan standar seperti biasanya, bisa bergerak seperti ini. Di bagian torso bisa digerak-gerakan seperti ini. Dan di bagian pinggang bisa diputar-putar seperti ini. Kalau untuk menendang sejauh ini, untuk kaki menekuk sejauh ini lumayan jauh karena kakinya memiliki double joint di bagian lututnya. Untuk pergelangan kaki bisa gerak-gerak dan di ujung kaki bisa bergerak seperti ini. Untuk di bagian ekor itu sayang sekali nggak ada artikulasi, hanya bisa bergerak seperti ini dan sangat-sangat sedikit cuy. Ya cuma nggak jadi masalah lah ya, emang kita mau gerakin ekor seperti apa gitu loh. Itu dia untuk detail dan artikulasi dari figur ini. Dan untuk detail walaupun kecil gue suka banget karena SHF udah nge-sculpt sangat rapi, mirip seperti di filmnya. Dan untuk artikulasi gue juga suka banget karena ini kecil, dia dimiliki beberapa artikulasi gitu loh, dari tangan, torso, pinggang, kaki, kepala, sampai pergelangan tangan dan pergelangan kaki cuy. Figur yang sekecil ini itu diberikan butterfly joint, yang dimana itu sebenarnya kayak kalau nggak dikasih ya nggak masalah, dan karena ini dikasih menjadi nilai plus.
Itu dia untuk keseluruhannya. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah figur ini itu biasa aja atau enggak banget? Untuk aksesoris itu kita mendapatkan 3 pasang tangan. Yang pertama tangan sedikit terbuka, tangan terbuka, dan tangan memegang senjata. Dan ini dia untuk tangan memegang senjata sebelah kiri. Detail di bagian senjatanya itu bagus banget. Yang dimana ada 3 warna, dari warna emas, chrome, sampai warna biru. Nah, untuk di sebelah kanan itu senjatanya berbeda lagi, yang dimana warnanya hanya 2, dari warna chrome sampai warna emas. Karena ini adalah set Rocket Raccoon dengan Baby Groot, yang pastinya kita juga mendapatkan Baby Groot. Gak hanya 1, kita mendapatkan 2 Baby Groot. Yang pertama itu yang gak pakai baju, yang kedua menggunakan baju Revengers. Ini menjadi alasan kenapa gua beli figur ini, karena Baby Groot-nya itu kecil banget, ya kan? Tapi detailnya, wah, tuh lihat guys ya, bagus gitu loh, ya kan? Dari depan dan dari belakang seperti ini. Selain itu, Baby Groot ini memiliki artikulasi, bentar, di bagian kepalanya guys ya, tuh. Saya agak sedikit digerak-gerakan dan di bagian tangannya bisa digerakkan seperti ini, ya kan? Ini kecil banget loh tuh. Kalau dibandingkan jari gua, ya. 1/4 cuy. Baby Groot yang kedua yaitu adalah Baby Groot menggunakan baju Revengers. Ini entah kenapa untuk muka yang satu ini itu agak gelap ketimbang yang tadi. Entah kenapa nih bocil mukanya agak gosong cuy. Cuma nggak jadi masalah. Lagi-lagi yang gua suka itu adalah detail yang diberikan. Ini baju tapi memiliki sculpt yang menarik untuk dikoleksi. No, lihat aja no, ya kan, dari warnanya sampai kantong-kantong yang diberikan. Di bagian belakang juga sama, nggak hanya merah polos, tapi ada beberapa sculpt seakan-akan bajunya itu memiliki detail. Ya, ini baju keren loh. Sama juga seperti Baby Groot yang tadi, ini memiliki artikulasi di bagian kepala sama di tangannya seperti itu cuy. Ya kan, agak susah untuk dimainkan karena dia kecil banget. Selain itu, di sini juga mendapatkan alternative head dari Baby Groot, yang dimana ekspresinya sangat datar ketimbang yang 2 tadi. Karena Baby Groot ini sangat kecil, SAF memberikan opsi untuk aksesoris Baby Groot agar bisa berdiri, yaitu adalah stand base seperti ini cuy, ya kan? Ada 2. Dan untuk stand base-nya itu memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang bisa dipakai sama Baby Groot yang nggak pakai baju, dan satu lagi Baby Groot yang menggunakan baju Revengers. Jadi nggak bisa sembarangan cuy, ada ukurannya. Selain itu kita juga mendapatkan alternative head dari Rocket Raccoon. Nah yang ini ekspresinya sangat-sangat kalem dengan mulutnya tertutup dan detail yang sama seperti tadi. Dari sculpt yang menyerupai bulu sampai gradasi warna yang menarik. Kepala terakhir itu adalah ekspresi Groot yang berteriak sepertinya, dan ini bagus banget cuy. Kenapa gue bilang bagus? Bisa dari sendiri tuh mulutnya benar-benar detail dari taring sampai gigi-gigi yang lain. Ini kayak apa ya? Kayak Groot ini kayak seakan-akan menikmati tembakan-tembakannya seperti di film-film cuy. Tuh, coba diperhatikan detail mulutnya. Ya kan, sampai lidahnya pun benar-benar di sculpt rapi. Dan catnya itu gue suka cuy, cat di bagian mulutnya ya. Yang terakhir itu adalah stand base untuk pose-pose dari action figure Rocket Raccoon ini. Untuk pemasangannya sangat gampang, tinggal cetek langsung dipakai. Ini beberapa pose simple dari action figure Rocket Raccoon. Dan ini adalah perbandingan action figure Rocket Raccoon dan Baby Groot dengan action figure lainnya. Oke, itu dia pembahasan dekat dari si action figure Rocket Raccoon dengan Baby Groot secara dekat. Bagaimana menurut kalian semua? Bagi gue ini udah bagus banget karena seukuran yang sekecil ini, sejari gua, bisa sedetail itu dan sekeren itu. Apalagi ini plastik dan di sculpt dengan mirip seperti di filmnya. Yang gua suka itu adalah selain sculptnya dan ekspresinya yang pasti, yaitu adalah kostumnya cuy. Bener-bener mirip sama di film walaupun nggak ada detail titik-titik seperti di figur-figur lainnya. Cuma nggak masalah, ini udah puas banget guanya, dan ditambah lagi Baby Groot. Kapan lagi kita dapat Groot di SAF? Karena sampai saat ini SAF belum ngeluarin Groot, hanya Baby Groot. Itu pun sepaket sama Rocket. Cuman ya udah, semoga aja untuk di masa yang akan datang SAF bisa ngeluarin atau brand-brand lain ngeluarin
Groot di skala 1/12. Nah, untuk artikulasi gue juga suka banget teman-teman, karena di sekecil ini memiliki artikulasi yang hampir mirip dengan skala yang seperti manusia biasa. Dari lengannya itu memiliki butterfly dan di kaki memiliki double joint. Kurang bagus apa juga nih figur. Seperti yang gue bilang di awal, gue dapatin figur ini dalam keadaan second atau back in box dari kolektor pensiun dengan harga 500.000. Dan itu dia alasan detail artikulasi harga dari si figur ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah figur ini layak untuk dikoleksi atau enggak? Tapi bagi gua ini sangat-sangat layak untuk ngelengkapin koleksi gua di Guardian of the Galaxy. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye. Itu dia detail di bagian depan, tangan dan bagian